I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan namaku Sagita Nur Aulia Rahmarani. Aku adalah seorang mahasiswi yang sedang berada di semester 5. Oke, aku adalah mahasiswi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tepatnya ada di jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Pasti kalian penasaran apa sih yang dibahas di jurusan Hukum Keluarga Islam? Pasti pernikahan, perceraian, kekeluargaan. Oke guys, itu tidak salah. Memang benar, kita memang membahas tentang itu semua. Tapi karena kita backgroundnya hukum, jadi kita tetap mempelajari hukum perdata, hukum pidana, kemudian ada hukum beracara, bagaimana cara beracara di peradilan agama, dan masih banyak banget hukum-hukum yang pastinya kita pelajari gitu teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan sharing mengenai satu topik yang akan aku bahas di video kali ini. Video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Dari mata kuliahnya aja sudah menarik, bukan? Karena kita juga mempelajari hukum perdata atau hukum positif yang ada di Indonesia. Kita juga mempelajari hukum Islamnya, bagaimana kedua-duanya itu bisa sinkron. Apalagi untuk kita yang memang backgroundnya seorang muslim dan muslimah. Oke guys, tidak usah berlama-lama lagi. Jadi di video kali ini materi yang akan aku angkat menjadi topik pembahasan adalah pernikahan dini, dimana nanti ada yang namanya dispensasi perkawinan. Kenapa sih aku mengambil materi ini? Karena aku lihat di sekitarku, di desa atau di kampungku itu masih lumayan lah ya, lumayan banyak ada kasus-kasus anak-anak atau remaja yang menikah di bawah batas maksimal yang ditentukan gitu. Bahkan ada beberapa itu yang memang dari, maaf ya, dari temanku sendiri, maksudnya teman sebaya. Bahkan ada yang ketika itu masih adik kelas saya atau adik tingkat di bawah saya. Ketika itu mereka atau dia itu masih di bawah umur gitu. Jadi kayak seru nih kalau misalkan membahas ini gitu. Maka dari itu guys, para fuqaha itu seperti kurang sepakat mengenai batas usia minimal perkawinan. Namun pandangan bahwa baligh bagi seseorang itu juga belum bisa menunjukkan tentang kedewasaannya. Ketentuan baligh maupun dewasa tersebut menurut sebagian fuqaha bukanlah persoalan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk boleh tidaknya seseorang itu melakukan perkawinan. Konteks mampu menurut agama ini kemudian ditafsirkan secara lebih luas dan secara jelas sehingga dapat menjadi gambaran kriteria bagi seseorang pemuda yang layak untuk memenuhi seruan pada hadis, yaitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Jadi di mana hadis tersebut, hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Kata mampu ini setidaknya itu ada 4 kriteria kemampuan tersebut, di mana yang pertama yaitu mampu secara mental, kemudian yang kedua yaitu mampu secara fisik,
dan yang ketiga yaitu mampu secara sosial, dan yang terakhir yaitu mampu secara agama. Oleh karena itu, ketentuan batas minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan akhirnya diatur oleh negara dengan cara mengakomodir yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan itu diizinkan ketika pihak pria itu sudah mencapai usia 19 tahun dan wanitanya sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian pasal tersebut diamandemen atau diganti dalam pasal 7 ya, nomor 16 tahun 2019, di mana menyebutkan perkawinan diizinkan ketika pihak pria dan wanita itu sudah mencapai usia 19 tahun. Nah, perubahan ini ya disebabkan akibat banyaknya aspek-aspek serta akibat dari pernikahan dini yang sangat marak terjadi di kalangan muda-mudi zaman sekarang. Tada! Sekarang aku pindah di rooftop biar lebih wow gitu, kayak lebih leluasa aja ngomongnya ya kan. Juga lebih terang, ternyata di sini aku sampai silau nih guys. Oke, mari kita lanjut materi pembahasan kita, yaitu tadi setelah kita mengetahui nih pengertian pernikahan, kemudian batas-batas usianya baik menurut hukum positif juga pandangan fuqaha ya kan. Sekarang kita spesifikkan lagi pembahasan kita, yaitu tentang dispensasi perkawinan. Nah, apa sih dispensasi perkawinan itu? Ya, dispensasi perkawinan ialah diizinkannya melaksanakan perkawinan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima dan juga jadi bahan kebijakan hakim. Nah, apabila terjadi hal-hal yang mendesak, hal-hal yang penting, maka seseorang yang di bawah umur 19 tahun itu bisa melangsungkan perkawinan, yaitu dengan cara mengajukan permohonannya, yaitu permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama. Nah, dispensasi perkawinan itu sendiri sebenarnya sudah diatur ketentuannya, yaitu dalam pasal 7 angka 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Jadi di sana ada alasan-alasan bagi pihak pemohon ya, pihak pemohon untuk alasan-alasan yang mendesak, kemudian alat bukti yang cukup dan mendukung untuk hakim itu mengeluarkan kebijakan atau penetapannya. Oh ya kayak ya udahlah, berarti dia ini memang udah boleh atau diperbolehkannya melakukan pernikahan dengan umurnya yang masih di bawah batas minimal. Nah, permohonan dispensasi perkawinan dapat menyebabkan beberapa akibat hukum jika permohonan tersebut itu akhirnya dikabulkan oleh pengadilan, yaitu anak di bawah umur akhirnya ya dia bisa melangsungkan perkawinan walaupun umurnya masih di bawah batas minimal seseorang dapat melakukan perkawinan yang sudah diatur dalam UUP, yaitu Undang-Undang Perkawinan. Nah, anak di bawah umur yang mendapatkan dispensasi kawin setelah melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut itu akan sudah dianggap dewasa, sudah dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau yang sudah tidak di bawah pengampuan atau pengasuhan orang tuanya lagi. Oke, next kita akan membahas faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur. Jadi apa sih yang melatar belakangnya, atau karena apa kok banyak sekali terjadi dispensasi perkawinan? Setidaknya kita di sini ada 2 faktor ya. Jadi ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Dimana faktor internal itu ya tentu itu berasal dari diri anak tersebut. Seperti nih, misalnya anak itu
putus sekolah atau tidak sekolah, kemudian naudzubillah terjadi perzinahan, bahkan hamil di luar nikah. Sementara faktor yang eksternal yaitu kekhawatiran dalam melanggar ajaran agama, kemudian adat dan budaya setempat, dan juga faktor perekonomian. Dengan demikian kita bisa melihat kompleksitas yang dapat melatar belakangi permasalahan dari adanya dispensasi perkawinan, yaitu pernikahan di bawah umur, yaitu mulai dari aspek moral agama, kemudian adat dan budaya itu tadi, hingga problem-problem perekonomian. Baik, di sini aku akan berusaha untuk menjabarkan dari faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kalau ada kekurangan ya kan, tolong dilengkapi, bisa komen di bawah ini. Oke, jadi langsung aja yang pertama nih, ada dari faktor ekonomi. Jadi kondisi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga orang tua itu cenderung lebih memilih untuk mengawinkan atau menjodohkan anaknya agar dapat meringankan beban keluarga. Jadi insting dari masyarakat yang seperti itu tuh kayak, apalagi nih ya, mohon maaf, di masyarakat Jawa yang mungkin masih awam, orang-orang tua zaman dahulu itu berpikir seperti ini, ya udahlah, yang sing penting anakku wis iso moco, iso nulis, lan iso ngitung, itu dianggap sudah cukup pendidikannya. Jadi apalagi kalau untuk ekonomi yang menengah ke bawah itu tadi, jadi sudah kayak yowes lah, daripada menambah beban keluarga, aku nikahkan anakku, terutama kalau itu anak perempuan tuh. Nah, untuk faktor yang selanjutnya yaitu ada faktor karena sudah berpacaran. Jadi kedua orang tua merasa khawatir nih kepada anak-anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Sebab ya kita tahu sendirilah zaman sekarang ya kan, kenakalan remaja atau yang biasa kita sebut seks bebas dapat menghantarkan kepada hamil di luar perkawinan, naudzubillah ya. Maka tidak ada jalan lagi yang dapat ditempuh oleh kedua orang tuanya selain menikahkan anaknya. Selain itu ya memang saya pernah baca-baca di jurnal, baca-baca di skripsi-skripsi kakak tingkat, itu ada yang mengangkat bahwa bagaimana sih pandangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan jika itu disebabkan oleh hubungan terlalu dekat. Jadi kayak hakim tuh kadang menetapkan atau ya itu tadi, penetapan dispensasi perkawinan akibat hubungan terlalu dekat. Jadi banyak sekali ditemukan di penetapan yang telah dikeluarkan hakim pengadilan agama tentang diperbolehkan dispensasi pernikahan itu karena ya hubungan terlalu dekat gitu loh, yaitu tadi sih sebenarnya untuk menghindari perbuatan zina. Oke, faktor yang terakhir ini yang menurutku lebih urgent gitu, yang sangat urgent, yang mau aku bahas nih ya, yaitu faktor hamil di luar nikah atau biasa kita sebut MBA, marriage by accident. Nah, hal ini tentu disebabkan oleh ya pergaulan bebas, kemudian bacaan-bacaan atau tontonan-tontonan yang memang itu sudah tersebar sangat luas gitu ya di media sosial, kemudian serta lingkungan-lingkungan sekitarnya. Jadi kehamilan di luar perkawinan ini dapat terjadi di kalangan remaja yang relatif muda, yaitu maksud dari relatif muda yaitu di bawah batas usia gitu ya, masih usia dini. Itu mereka itu seperti tidak mampu menahan hawa nafsunya karena lebih mementingkan kesenangan yang sesaat tanpa memikirkan dampak buruk di jangka panjangnya. Nah, faktor ini yaitu faktor hamil di luar nikah inilah yang memang banyak terjadi dan menjadi alasan terbanyak diajukannya dispensasi permohonan dispensasi perkawinan gitu. Dan permohonan tersebut secara terpaksa ya, mau nggak mau pengadilan itu mengabulkan demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut, terutama
di sini yang lebih kasihan itu tentu di pihak perempuannya. Dan naudzubillah kalau misalkan pihak lakinya itu tidak mau bertanggung jawab. Itulah yang menyebabkan banyak sekali faktor-faktor dikabulkan dispensasi perkawinan, yaitu tadi karena hamil di luar nikah. Oke, setelah kita tadi mengulas tentang faktor-faktor penyebab pernikahan dini, jadi sekarang kita mempelajari yaitu dampak-dampak yang terjadi jika seorang anak itu melangsungkan pernikahannya di bawah umur. Jadi di antara dampak-dampaknya yaitu ada dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak psikologis, dan juga dampak sosial yang akan dirasakan langsung oleh anak itu sendiri maupun dari pihak masing-masing keluarga yang akan merasakan dampak setelah melangsungkan perkawinan di bawah umur. Nah, untuk bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun itu apabila dia hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya ya secara biologis kan dia kayak belum siap untuk menerima kehamilan itu, dan dimungkinkan karena selain dia belum siap untuk memiliki anak, dampak lainnya yang akan fatal adalah maraknya terjadi perceraian. Karena apa? Karena ketika usia mereka yang masih terlalu dini ya untuk melangsungkan sebuah pernikahan, mereka itu kayak belum siap. Jadi pikirannya itu masih labil, masih belum stabil, dan jelas akan mempengaruhi sisi mental anak tersebut. Jadi udah marak dispensasi perkawinan, yaitu perkawinan di bawah umur, juga nanti akan mudah terjadi perceraian yang semakin marak gitu. Kemudian untuk meminimalisir dampak itu tadi ya, dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur, maka dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat huruf D disebutkan bahwa pernikahan di bawah umur itu harus dicegah. Nah, pencegahan ini semata-mata dilakukan agar kedua mempelai itu kayak dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langsungkan. Seperti halnya kita memberikan edukasi yang seluas-luasnya mengenai apa sih dampak-dampak buruk yang bakal terjadi jika mereka melakukan pernikahan dini, dan juga untuk memaksimalkan dari lembaga swadaya masyarakat dan kepemerintahannya. Ya, sebenarnya upaya-upaya preventif itu tadi selain bisa dilakukan atau dibantu oleh lembaga swadaya maupun kepemerintahan, kita sendiri, kita pribadi itu sebenarnya bisa loh untuk menghindari hal-hal tersebut. Seperti ya kita ikuti aja lah kayak kegiatan-kegiatan di desa atau di kampung atau di sekitar kita yang bermanfaat, seperti ada diskusi-diskusi yang bagus, kita ikuti biar kita pikirannya tidak hanya menjerumus ke perbuatan zina. Karena ya mohon maaf, seperti isu-isu yang ada yang saya lihat di desa atau di kampung saya sendiri tuh, bahkan yang membuat saya sedih itu ternyata itu ada di teman-teman dekat saya sendiri, di kalangan saya sendiri gitu loh. Ya meskipun kemudian pihak laki-lakinya itu mau bertanggung jawab untuk pihak perempuannya, tapi itu tadi nanti apalagi ya kalau misalkan memang nih hidup di desa, jadi kita itu kayak pasti nggak akan lepas dari omongan-omongan orang. Karena menurutku hukum sosial itu kayak lebih kejam adanya daripada hukum yang akan jatuh gitu loh dari adanya hukum-hukum positif, ya hukum perdata maksudnya. Jadi kayak hukum sosial pasti nanti adanya MBA atau marriage by accident itu pastilah, ini udah pasti bakal banyak sekali ada omongan-omongan dari orang gitu. Dan yang sangat-sangat aku sayangkan itu adalah anak yang lahir dari hubungan atau hamil di luar nikah itu tadi. Kasihan anak itu loh suci, tidak ada anak yang dilahirkan dalam keadaan tidak suci ya kan. Anak itu suci, tapi nanti ketika dia dewasa
dia harus menerima cemoohan atau olokan-olokan dari orang sekitar. Hei, kamu loh anak hasil zina gini-gini. Kayak anak yang nggak bersalah harus menanggung akibat-akibat yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu, ayolah kita perbaiki diri kita masing-masing sebelum kita akan terjun di masyarakat langsung. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan mengenai pembahasan kita tentang dispensasi perkawinan akibat adanya atau maraknya perkawinan di bawah umur. Aku minta maaf apabila banyak sekali kekurangan yang telah aku sampaikan tadi. Ya mungkin itu bisa kalian masukkan menjadi saran-saran agar aku bisa lebih untuk memahami lagi materi-materi yang akan aku sampaikan untuk berikutnya. Dan aku harap kalian juga bisa mengambil sisi-sisi positifnya dan bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan materi yang kita bahas tadi. Oke, cukup sekian. Mohon dukungannya. Semoga UAS aku lancar di mata kuliah lainnya dan di mata kuliah hukum perdata Islam di Indonesia. Di mata kuliah ini bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Thank you for your support guys. And see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.